inisiatif strategis digital dari BTN adalah melaunching Balai by BTN. Sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak transformasi digital yang dilakukan? Kalau di Balai memang secara penerimaan masyarakat sangat baik, Mas Yasya. Terbukti dari user yang kita sekarang ada itu di angka 2,7 juta. Dalam setahun kita menambah cukup banyak user. Dan memang karena kita punya beberapa uniqueness di Balai sehingga kita disambut baiklah oleh masyarakat. Nah, salah satu memang menyambung tadi bagaimana kita bisa menerapkan keamanan juga di Balai supaya transaksi nyaman. Kita itu sudah memiliki autentikasi biometrik. Jadi di Balai itu bisa login berbasis biometrik ya, apakah dengan face atau dengan finger, itu memastikan akses yang aman, personal dan terlindungi. Lalu kami juga punya deteksi fraud real time di Balai itu. Kita punya sertifikasi ISO 27001. Ini adalah standar internasional dalam pengelolaan keamanan informasi. Dan juga kita punya infrastruktur teknologi modern seperti pemanfaatan cloud deployment, API gateway yang aman dan fleksibel, serta mendukung skalabilitas layanan dari digital kami. Oke, dengan peningkatan user yang signifikan tadi Pak, apa sih sebetulnya strategi yang dilakukan BTN Pak? Kalau di kami ada beberapa umbrella program yang memang kita lakukan. Yang pertama kita menyasar bagaimana kita menjembatani kebutuhan daripada nasabah kita. Jadi dari yang existing to bank, ETB bank kita memang lihat yang butuh, kita memang langsung approach. Lalu dari NTB kita atau new to bank, dari NTB ini kita memang membuat banyak campaign yang menarik sehingga orang relevan untuk mendownload Balai by BTN, Mas Yasya. Oke, kemudian sejauh mana Balai by BTN ini bisa mengubah pengalaman nasabah, Pak? Kalau kita lihat sekarang ini transaksi yang dilakukan di Balai BTN sangat mudah, nyaman dan aman, dan kita punya banyak fitur yang memang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jadi kita tidak hanya meluncurkan fitur-fitur yang ada di market, tetapi yang memang kita rasa memang nasabah perlu. Seperti contohnya adalah nasabah-nasabah yang butuh investasi. Nah, kita sudah punya SBN, lalu kita ada juga beberapa fitur reksadana dan sebagainya yang akan segera kita launching juga di Balai by BTN kita, Mas Yasya. Jadi super app ya Pak ya? Ya, the real super app, Mbak. Nah, untuk Balai by BTN sendiri ini Pak, untuk profiling usernya ini seperti apa sih karakteristiknya? Sekarang ini kita lihat bahwa nasabah muda kita sekitar 30-40%. Jadi cukup banyak yang dari digital savvy ya, yang memang biasa berhubungan dengan teknologi. Lalu dari sisi demografi sebagian wanita juga, Mas Yasya. Jadi cukup beragam dan memang BTN ini mempunyai segmen yang cukup luas juga. Jadi kami punya dari yang nasabah prioritas, yang high net worth sampai ke affluent dan upper mass. Kita punya juga mass dan upper mass ya. Apakah ada perbedaan Pak dari segi segmen-segmen Balai by BTN ini untuk dalam keputusan pembelian rumah? Ya, jadi misalnya untuk yang nasabah baru, yang misalnya nasabah yang baru married segala macam, biasanya mereka cari rumah pertama. Nah, beberapa memang menyasar juga ke KPR subsidi. Jadi tergantung dari dia punya salary bulanannya. Nah, tapi beberapa nasabah yang sudah mapan, nasabah prioritas mungkin mencari rumah yang kedua atau bahkan ketiga, Mas Yasya. Jadi memang patternnya beda dan kita melayani semuanya. Dari yang subsidi, rumah yang komersial, bahkan rumah yang berikutnya gitu. Dengan antusiasme yang luar biasa dari para pengguna dalam pemanfaatan Balai by BTN ini, targetnya seperti apa Pak pengembangannya di 2025? Kami harapkan di tahun ini kita menambah jumlah lagi user lebih banyak lagi. Jadi kalau bisa ditutup di 3,6 juta atau bahkan 4 juta, ini akan bisa membuat kita mempunyai customer base yang lebih luas sehingga kita bisa mempunyai algoritma yang lebih bagus lagi untuk bisa menawarkan personifikasi, jadi sesuai dengan kebutuhan dari nasabah itu. Untuk kemudian pengembangan mungkin bagi pengguna anak muda sendiri Pak, yang tadi sekitar porsinya 30-40%, apakah ada strategi atau fitur-fitur khusus Pak? Tentu saja mereka sangat erat dengan lifestyle. Salah satunya itu kita mengembangkan tiketing di Balai. Jadi tahun depan BTN Jakim 2026 akan sebagian dijual tiketnya di Balai by BTN. Sudah harus incar dari sekarang. Karena tahun ini kemarin baru selesai itu animonya luar biasa, 31.000 pelari di BTN Jakim dan
rasanya kita harus jalan terus karena ini satu perhelatan nasional yang menurut saya sangat membanggakan buat Indonesia juga ya, tidak hanya buat Jakarta, Mbak Syasha. Itu seperti apa sih Pak fitur terkait dengan tiketing ini juga turut menjadi fitur andalan dari Balai BBTN? Tentu saja dengan event yang menarik sehingga orang berebut atau orang mau ikut di dalamnya, sehingga kalau misalnya kita punya tiket yang memang kita jual di balai, harapannya mereka datang ke balai untuk ya istilah sekarang war ticket ya, tiket war gitu kan. Nah ini kita harapkan tahun depan sudah mulai diterapkan di antara lain BTN Jakim 2026. Nah, tapi kita juga banyak event yang lain juga yang memang kita bisa manfaatkan Balai BBTN sebagai apakah ticketing, apakah payment atau yang lain-lainnya gitu. Oke, jadi bisa dikatakan Balai BBTN ini sudah menjadi bagian dari lifestyle masyarakat ya Pak ya? Ya, betul. Selain lifestyle mungkin juga investasi ini turut menjadi concern dari para nasabah. Ini seperti apa fitur investasi yang ditawarkan Balai BBTN? Kalau sekarang kita punya e-deposito. E-deposito artinya nasabah kita bisa deposito dengan secara digital. Kemudian kita juga ada SBN. Dan kedepannya kita akan jual juga untuk ori dan sebagainya yang memang reksadana dan sebagainya yang memang dibutuhkan oleh nasabah. Seperti itu, Mbak Syasha. Oke, mungkin unique selling daripada Balai BBTN untuk berinvestasi dibandingkan dengan aplikasi lainnya seperti apa sih Pak? Ya memang pertama kita itu punya apps yang sangat komplit dan komprehensif karena ini kita bangun secara ekosistem yang ada di BTN. Jadi selain tadi kita punya balai, jadi dalam Balai Super App itu kita punya balai properti yang khusus untuk developer, jualan rumah, kita bisa apply rumah, tracking pengajuan sampai ke approvalnya di dalam satu apps gitu kan. Itu bisa dipantau langsung. Bisa dipantau langsung di kita punya Balai Super Apps. Kemudian kita juga punya balai merchant, ini onboarding merchant, transaksi merchant dan sebagainya. Untuk merchant yang akan bergabung dengan BTN bisa langsung apply kris juga di sana bisa. Nah, kita juga punya balai community. Ini adalah semacam white label untuk pengelola-pengelola yang memang mempunyai tagihan rutin dan sebagainya. Ini bisa diambil untuk dijadikan alat untuk bisa misalnya ada tagihan rutin dan sebagainya. Jadi sangat komplit yang ada di kita, Mbak Syasha. Ini yang menjadi uniqueness dari Balai BBTN. Oke, dengan berbagai fitur yang menjadi kelebihan dari Balai BBTN, mungkin seperti apa sih evaluasi terkait dengan pengembangan Balai BBTN ini mulai dari diluncurkan hingga saat ini? Sekarang ini kita tetap memperkuat secara layanan karena transaksinya sudah sangat masif, transaksinya sudah sangat tinggi, hariannya itu bisa mencapai 5,2 juta per harinya dibandingkan dulu yang baru 2 jutaan gitu. Jadi transaksinya sudah naik lebih tinggi dan kedepannya itu pengembangan seperti cross border. Sekarang kan kita udah punya 3 negara yang memungkinkan Balai bisa transaksi di katakanlah Singapura, Malaysia, Thailand. Ke depan kita buka lagi di Jepang, di Korea, bahkan di China ya. Nah, jadi kita punya Balai sudah connect the world. Jadi sudah bisa dipakai di luar negeri dan juga kita punya CPM juga. Jadi yang customer present mode. Nah, ini udah jalankan. Jadi pengembangannya kita terus lakukan secara bertahap dan balik lagi ke kebutuhan dari nasabahnya seperti apa, Mbak Syasha. Oke, dengan pengembangan demi transformasi digital tadi yang dilakukan tentu membutuhkan investasi. Nah, sejauh ini seperti apa sih Pak alokasi investasi dari Capex juga di tahun 2025? Ya, kita cukup besar menganggarkan Capex dan Opex digital ini. Sebagai gambaran, Capex kita tahun ini itu naik sekitar 10% atau 11% bahkan ya dibandingkan tahun lalu. Jadi kita all out supaya kita tetap relevan dan memang ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa transformasi digital ini adalah satu keharusan, bukan lagi pilihan. Jadi kalau kita tidak transform di digital, kita akan ketinggalan jauh dengan kompetitor ataupun dengan market yang sekarang tumbuh sangat cepat di digital, Mas Syasha.